Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul untuk sama-sama kita akan mengenal seorang yang paling wajib kita kenal. Kita akan mengenal seorang yang paling wajib kita cintai lebih dari diri kita, orang tua ada di dunia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai ketimbang dirinya maupun anaknya maupun orang tuanya maupun seluruh manusia. Oleh karenanya mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi sebuah kewajiban. Dan insyaallah taala Bapak-bapak yang kami muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk bisa mengenal beliau. Ya. Setidaknya di dalam 1 jam kurang lebih taklim kita ini, kita mengenal poin-poin penting dari sisi-sisi kehidupan beliau. Meskipun sebenarnya berpuluh-puluh majelis itu tidak cukup untuk mengupas bagaimana beliau sebagai seorang uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Tidak cukup, baik dari sisi kepribadian beliau, akhlak beliau, sikap beliau kepada sesama, tidak akan cukup. Tetapi di sini ya, semoga dengan sedikit yang akan kita paparkan itu menjadi penyemangat untuk kita mengenal lebih jauh. Ya, milikilah di rumah-rumah kita itu buku tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca dan kita bacakan untuk keluarga kita. Itu akan menumbuhkan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bagian dari keimanan. Ya, orang bijak atau Bapak Presiden kita yang pertama mengatakan, ya Bapak Soekarno mengatakan, jas merah, jangan sekali-kali melupakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita lupa. Tidak boleh kita tidak tahu. Ya. Kenapa kita penting mengenal beliau? Yang pertama, agar kita bisa mencintai beliau. Pepatah Melayu mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Betul. Bagaimana seseorang mengaku mencintai Nabi, kenal saja tidak, kecuali hanya sekedar namanya. Menyebut namanya saja masih salah. Menyebut namanya masih salah, maka bagaimana dia akan mengenal yang lebih jauh daripada itu? Oleh karenanya penting kita mencintai beliau dan kita mengenal sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang kedua, kenapa kita penting mengenal sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena kita akan ditanya di alam kubur. Ditanya di alam kubur, apakah kita kenal Nabi kita? Man nabiyuk? Siapa nabimu? Siapa nabimu? Jangan-jangan seseorang tidak kenal kecuali namanya. Namanya pun salah. Namanya pun salah. Ya. Nama Nabi kita itu Nabi Muhammad pakai ha. Bukan Muhammad pakai ha. Bukan. Namanya pakai ha, Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib dan seterusnya, nasab beliau yang mulia. Maka kita mesti kenal dari sekarang mumpung kita masih hidup, ya. Kemudian yang ketiga, kenapa kita penting mengenal sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena untuk meneladani perjuangan, kesabaran, akhlak, ya, dan juga seluruh sisi-sisi kebaikan budi pekerti beliau. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Suri tauladan yang baik, uswah hasanah. Kemudian agar menjadi pelipur kesedihan,
Beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling besar cobaannya. Tidak ada orang yang paling besar cobaannya ketimbang beliau, atau tidak ada orang lebih besar cobaannya ketimbang beliau. Nabi mengatakan asyaddun nasi balaan al-anbiya fal amsal fal amsal. Sesungguhnya orang yang paling besar cobaannya, cobaan hidupnya adalah para nabi. Kalau hari ini atau mungkin dalam satu episode kehidupan kita pernah bersedih entah satu dan lain hal, maka bandingkanlah kesedihan kita itu dengan apa yang pernah diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Dengan apa yang beliau terima, beliau tetap bersabar, maka itu menjadi pelipur kesedihan tersendiri. Demikian juga kita menjadi tahu sunnatullah atau ketetapan Allah berupa permusuhan terhadap Islam dari kalangan yang pertama orang-orang musyrik, yang kedua ahli kitab, dan yang ketiga orang-orang munafik. Ini senantiasa ada, Bapak dan Ibu-ibu sekalian kami muliakan, di setiap zaman dan di setiap momen. Sudah sunnatullah begitu. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasara tidak akan ridho kepada kalian wahai kaum muslimin sampai kalian mengikuti agama mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullahu jami'an. Ini bukan sebuah narasi kebencian, bukan. Al-Qur'an itu rahmat. Nabi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itu rahmat bagi seluruh alam semesta. Jadi ketika Allah menyatakan, berfirman, tidak akan senang, tidak akan ridho orang Yahudi dan Nasara itu kepada kalian kaum muslimin sampai kalian mengikuti agama mereka. Ini bukan narasi kebencian. Ini adalah sesuatu yang realita. Realita apa adanya seperti itu. Ya. Tentunya bukan berarti kemudian seseorang menzalimi pemeluk agama lain, bukan. Dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda dan tidak boleh dicampur adukan. Hal yang pertama adalah kita mengatakan inna dina indallahil Islam, agama yang benar hanya Islam. Itu satu hal. Hal yang kedua adalah berbuat zalim kepada orang lain, bahkan kepada orang non muslim. Maka dua hal yang berbeda. Ketika kita mengatakan agama kita benar, ya, maka itu bukan berarti kemudian kita menzalimi orang lain atau boleh menzalimi orang lain, tidak boleh. Ya. Dan nanti akan kita lihat bagaimana praktek Rasul sallallahu alaihi wasallam itu beliau berhadapan dengan mereka kaum musyrikin, dengan ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara, dengan orang-orang munafik bahkan yang mereka jelas-jelas berusaha menikam dari belakang, tetapi bagaimana sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa kita tahu semua? Sekali lagi untuk kita mempelajari sejarah dan kita mengambil faedah dari perjalanan sejarah yang sudah ada, dan ketahuilah sejarah itu berulang. Sejarah itu senantiasa berulang. Yang berbeda hanyalah pelakunya saja. Kalau zaman dahulu ada orang-orang munafik, hari ini pun juga ada orang munafik. Zaman dahulu orang munafik memiliki gaya yang demikian yang disebutkan dalam Al-Quran, maka hari ini pun juga sama. Yang berbeda hanyalah pelakunya saja. Dan masih banyak lagi sebenarnya urgensi kenapa kita penting mengenal sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau kita berbicara tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbagi menjadi 3 aspek secara garis besarnya. Aspek yang pertama adalah para ulama sirah itu mereka selalu menyebutkan tentang kisah sejak beliau lahir, bahkan sebelum beliau lahir hingga beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. 40 tahun pertama kehidupan beliau. Seperti apa? Ya, mulai dari lahir sampai nanti diangkat menjadi nabi dan rasul. 40 tahun kehidupan pertama beliau. Kemudian fase yang kedua ya adalah fase Mekah. Setelah beliau diutus menjadi nabi dan rasul, berdakwah kepada kaumnya, mengajak kepada tauhid, maka di Mekah inilah terjadi
fase dakwah di kota Mekah, 13 tahun. 13 tahun dengan segenap suka dukanya. Setelah itu kemudian beliau berhijrah ke kota Madinah, dan beliau melanjutkan dakwah tauhid dengan segenap tantangannya sampai 10 tahun. Jadi di total kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa tahun, Mbak? 63 tahun saja. 63 tahun. 40 tahun sebagai seorang manusia biasa, 23 tahun sebagai seorang nabi dan rasul. 13 tahunnya di Mekah, 10 tahunnya di Madinah. Kita akan masuk satu demi satu biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ya seperti yang sudah kami sampaikan di muka bahwa berpuluh-puluh majelis itu tidak akan cukup untuk mengupas berbagai macam sisi kehidupan Nabi Muhammad SAW. Tidak akan cukup karena begitu agungnya beliau. Begitu agungnya beliau. Akan tetapi ini adalah pemicu saja, pelecut semangat kita untuk lebih mengenal beliau, sehingga kami hanya akan menyinggung beberapa poin-poin penting dari kehidupan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita mulai dari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama berselisih kapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir. Yang jelas mereka sepakat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin. Beliau lahir di kota Mekah dan di tahun Gajah. Tahun di mana sebelumnya, beberapa bulan sebelum terjadi penyerangan oleh pasukan bergajah yang Allah abadikan dalam surat Al-Fil. Surat Al-Fil. Nanti bapak-bapak bisa mencari ya, entah di internet seperti apa sih kisah penyerangan pasukan bergajah. Itulah di antara pertanda-pertanda akan terjadinya sesuatu yang besar, dalam hal ini kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir dari seorang ayah Abdullah dan ibu yang bernama Aminah. Akan tetapi Abdullah ini meninggal sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, sehingga Nabi lahir dalam keadaan yatim, tidak memiliki seorang ayah. Maka apabila seseorang hari ini ada yang mereka tidak pernah bertemu ayahnya karena sudah meninggal atau yang lain sebab, maka ketahuilah bahwa Nabi kita pun seorang anak yatim. Tidak sampai di situ, ketika beliau lahir, ya, beliau bukanlah orang yang dilahirkan dari keluarga yang kaya raya, tidak. Akan tetapi beliau dilahirkan dari seorang yang memiliki nasab yang mulia, keturunan Abdul Muttalib. Berbicara tentang kakek beliau, Abdul Muttalib, maka cerita itu akan berpindah kepada kisah penemuan kembali air Zam-Zam. Silakan nanti dicari. Bagaimana air Zam-Zam itu, sumur Zam-Zam maksudnya, sumur Zam-Zam itu setelah sempat kemudian terkubur, ditemukan. Siapa yang menemukan? Abdul Muttalib, kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semenjak itulah maka kedudukan Abdul Muttalib tinggi dan dimuliakan oleh kaumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana umumnya orang-orang Mekah, ya, para pemuka ketika itu tidak lama bersama ibunya karena mereka biasa menyusukan anak mereka ke orang-orang Badui, orang-orang pedalaman, ya. Walhasil Nabi mendapatkan ibu susuan yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Ya, silakan nanti dicari bagaimana Halimah itu bisa mendapatkan ibu susuan, atau bisa mendapatkan anak susuan, yaitu siapa? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad yang masih kecil. Dan berikut kejadian-kejadian menakjubkan. Sebagaimana pengakuan Halimah sebelum beliau mengambil Nabi Muhammad sebagai anak susuan dan setelah beliau mengambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai susuan. Di antaranya Halimah ketika datang ke kota Mekah dengan menggunakan onta yang kurus kering, dan ontanya itu paling terlambat jalannya atau larinya. Begitu membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ontanya Halimah itu menjadi onta yang paling cepat. Demikian juga ternaknya Halimah itu, dimanapun ternak itu merumput, disitulah rumputnya hijau. Ya,
Ini sebuah keberkahan tersendiri yang memang Halimah rasakan. Ya, itulah kenapa Nabi SAW ketika berumur 2 tahun dan menyusui 2 tahun dikembalikan oleh Halimah ke ibunya. Dikembalikan dahulu dengan meminta izin kembali. Boleh tidak? Ini anak ini saya bawa kembali karena saya merasakan keberkahan yang besar ketika saya bawa anak ini bersama saya. Akhirnya diizinkan, maka kembalilah Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimah semenjak umur 2 tahun sampai pada suatu saat Nabi Muhammad SAW pada umur 4 tahun mengalami peristiwa pembelahan dada. Ketika sedang bermain, maka tiba-tiba anak-anak berteriak. Ya, mereka melaporkan Muhammad telah demikian dan demikian. Ya, Nabi Muhammad SAW ada orang atau sesosok manusia yang kemudian mendudukkan, kemudian dibelah dada beliau, kemudian dikeluarkan bagian hatinya, ya, atau kolbnya, atau jantungnya, kemudian dibersihkan, kemudian dimasukkan lagi. Dah. Halimah khawatir kalau terjadi sesuatu kepada anak ini, maka dikembalikanlah kepada ibunya pada umur 4 tahun. Ya, pada umur 4 tahun. Kemudian bersama dengan ibunda beliau tidak lama, karena pada umur 6 tahun, ya bayangkan anak umur 6 tahun itu kira-kira ya mungkin lepas TK, Pak. Maka ibunya ini meninggal, ya meninggal di Abwa, sehingga jadilah dia menjadi anak yang yatim piatu dan berpindah pengasuhan kepada sang kakek, yaitu Abdul Muttalib. Dari umur 6 tahun itu pun tidak lama. Umur 8 tahun Nabi Muhammad SAW ditinggal mati kakeknya, sehingga umur 8 tahun Nabi sudah tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu, tidak memiliki kakek yang sangat menyayangi. Dan sang kakek ini Abdul Muttalib mewasiatkan kepada Abu Thalib untuk mengasuh Nabi Muhammad SAW. Mulailah perjalanan hidup Nabi bersama sang paman, yaitu Abu Thalib, yang merupakan saudara sekandung, seibu dengan bapaknya Abdullah. Bapaknya Nabi Muhammad, Abdullah, dan Abu Thalib itu ya sekandung. Beliau bersama paman beliau Abu Thalib senantiasa menjaga, mengedepankan, mendahulukan Nabi Muhammad SAW, menjaga wasiat. Ya. Kemudian beliau juga ikut berdagang ke negeri Syam. Ya, dalam kisah perdagangan Nabi Muhammad dan pamannya ke negeri Syam. Nanti silakan dilihat bagaimana kisahnya, yang disebutkan di situ bahwa Nabi Muhammad SAW itu ya ada seorang pendeta, ya pendeta yang dia memperhatikan ada batu, ada pohon yang bersujud. Ini pasti ada Nabi ini. Dan ternyata dia dapati ternyata di kalangan orang-orang yang baru datang dari kota Mekah ketika itu untuk berdagang, itu ada salah satu dari mereka yang akan menjadi nabi. Dan memang demikian, ciri-ciri nabi ya itu sudah diberitahukan atau sudah dituliskan atau tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil. Ya, itulah nabi yang ditunggu-tunggu seluruh umat, terkhusus orang Yahudi. Ya, singkatnya kemudian apa, Nabi ya tidak jadi meneruskan perdagangan atau perjalanan bisnis beliau bersama pamannya ke negeri Syam. Beliau juga aktif bersama paman-paman beliau ya dalam banyak peristiwa, diantaranya Hilful Fudul ya, sebagai bentuk beliau ikut aktif bersosialisasi bermasyarakat. Dan ini menjadi pelajaran tersendiri bagi kita bahwa seseorang itu hendaknya dia bersosialisasi, bukan menjadi orang yang eksklusif dan sama sekali tidak bersosialisasi dengan masyarakat. Tidak demikian. Lihat Nabi kita Muhammad SAW, sebelum diutus beliau sudah menjadi orang yang terbiasa bersosialisasi. Beliau dijuluki dengan Al-Amin. Tidak mungkin seseorang itu mendapatkan julukan demikian kecuali apabila dia bersosialisasi ya dan menunaikan amanah. Kita langsung melompat ke umur beliau
25 tahun. Di mana ketika itu beliau menikah dengan ibunda kita, ibunda kaum mukminin, Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Khadijah, seorang wanita janda yang kaya, yang mulia nasabnya, yang tinggi akhlaknya dan luhur budi pekertinya, yang menjadi incaran dan rebutan laki-laki pada zamannya. Akan tetapi beliau Khadijah menjatuhkan pilihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullahu jami'an. Tahukah Anda kapan Khadijah? Umur berapa Khadijah itu menikah dengan Nabi? 40. Nabinya berapa? 25 tahun. Ini menjadi sanggahan, bantahan yang telak bagi orang-orang yang berusaha mencela Nabi dengan mengatakan Nabi itu demikian dan demikian. Ya. Perkataan yang kita tidak sampai hati untuk menirukannya. Demikian dan demikian maksudnya apa? Ya, apa namanya? Ini kepada wanita dan ini. Kalau Nabi itu seperti apa yang mereka katakan, ya, seperti apa yang mereka katakan, maka misalnya kita berikan contoh misalnya maniak, ya, maka tentunya tidak akan memilih seorang wanita yang berumur 40 tahun, tidak, cari yang lain. Tetapi apa? Pilihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau menikah dengan Khadijah 40 tahun, ya. Dan dari Khadijah lah, hanya dari Khadijah Nabi itu memiliki putra dan putri. Putranya 2, putrinya 4. Putrinya 4. Kemudian sampai kisah kita lompat pada kisah bagaimana Nabi mendapatkan wahyu yang pertama kali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam kisah yang terkenal dengan bagaimana beliau mulai suka bertahannuts, menyendiri di Gua Hira. Sampai suatu ketika datanglah malaikat Jibril dan memerintahkan beliau untuk membaca. Didekap kemudian dibaca, Iqra, bacalah. Nabi mengatakan, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Iqra, bacalah. Ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Sampai 3 kali seperti itu, akhirnya kemudian apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan surat Iqra itulah, surat Al-Alaq 1-5, maka Nabi Muhammad SAW ketika itu diangkat menjadi seorang Nabi. Nabi mendapatkan wahyu ketika itu. Ya. Kemudian beliau pulang menemui istrinya dan ketakutan, dan disinilah peran Khadijah radhiyallahu anha. Beliau menenangkan Nabi Muhammad SAW, meyakinkan bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan dan juga tidak akan mencelakakan beliau. Kenapa? Karena beliau senantiasa berbuat baik kepada orang, menyambung silaturahmi, membantu orang membutuhkan. Maka tidak mungkin Allah itu akan menyia-nyiakan kebaikan yang demikian itu. Tidak mungkin. Pelajarannya ya tentu banyak sekali. Ya, bagaimana pentingnya seseorang itu dia berusaha mencari pasangan hidup yang bisa membantu dia dalam ketaatan. Karena seseorang ya berumah tangga itu seperti orang yang dia naik kapal. Naik kapal ada nakoda, ada penumpang. Untuk menuju satu tujuan. Kalau tujuannya berbeda maka nggak ketemu. Tapi kalau tujuannya sama, mereka akan saling bahu-membahu. Demikianlah di antara sisi pelajaran kekeluargaan dari sirah Nabi Muhammad SAW. Selesai kita singgung tentang 40 tahun pertama kehidupan Nabi Muhammad SAW dalam waktu kurang lebih berapa Pak? 20 menit. Kalau saya dikit-dikit soalnya lihat jam kan. Dikit-dikit lihat jam. Karena kalau misalnya memang target kita ini selesai sirah ini, setidaknya gambaran secara garis besar. Kita akan masuk pada fase yang kedua, yaitu fase semenjak beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul sampai beliau hijrah 13 tahun di kota Mekah. Nabi SAW di awal-awal beliau menjadi seorang Nabi dan diangkat menjadi Rasul. Nabi itu diangkat menjadi Rasul dengan firman Allah surat Al-Muddathir.
Ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Allah perintahkan untuk berdakwah. Peringatkanlah kaummu. Peringatkanlah kaummu. Nah, di sini kita mulai harus memasang mata hati kita. Apa sir atau rahasia Nabi Muhammad SAW yang tadinya dijuluki Al-Amin, kemudian apa? Kok tiba-tiba menjadi orang yang paling dibenci di kota Mekah, setelah sebelumnya adalah orang yang paling dicintai dan juga dielulukan para penduduk Mekah? Ada rahasianya, ada sebabnya, tidak mungkin tidak ada sebab. Itulah dia dakwah beliau. Beliau berdakwah apa sih? Beliau berdakwah untuk mengajak kepada tauhidullah, agama Nabi Ibrahim. Apa itu tauhidullah? Yaitu mengesahkan Allah saja. Mengesahkan Allah. Mengibadahi Allah saja, tidak mengibadahi kepada selain Allah. Orang-orang musyrik di zaman beliau ketika itu, mereka sudah banyak mengubah ajaran Nabi Ibrahim yang asli. Mereka menyembelih untuk selain Allah. Mereka berdoa kepada selain Allah. Dan itu semuanya adalah perbuatan syirik yang terlarang dan larangan yang terbesar dalam agama kita. Agama kita dan seluruh para rasul agamanya sama. Itu adalah agama yang mengajak kepada tauhidullah. Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus kepada setiap kaum itu seorang rasul. Rasul ini bawa risalah apa? Bawa ajaran apa? Ajaran Rasul dari dulu sampai Nabi Muhammad SAW itu sama. An i'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah saja, itu. Memberikan ibadah hanya kepada Allah saja, itu. Dan tidak kepada selainnya. Nah, ini yang tidak disukai oleh orang-orang Mekah ketika itu. Kenapa? Pertama, mereka terbiasa dengan ajaran nenek moyang. Nenek moyang mereka yang sudah diubah-ubah. Karena nenek moyang orang Arab itu aslinya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak mengajarkan kesyirikan. Nabi Ibrahim adalah bapak tauhid. Seseorang yang harum di seluruh agama. Orang Yahudi juga memuji Nabi Ibrahim. Orang Nasrani juga memuji Nabi Ibrahim. Dan kita kaum muslimin pun mengagungkan beliau Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu harum namanya. Kenapa kok harum? Karena beliau telah memurnikan, membuktikan kecintaan dan juga tauhid beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan dilihat di kisah Nabi Ibrahim surat As-Saffat, bagaimana beliau itu mendahulukan perintah Allah ketimbang anaknya. Ya, anaknya mau disembelih. Itu perintah sangat berat. Beliau berani berdakwah kepada satu kaum yang kemudian kaum itu karena sudah tidak bisa ngomong lagi, pakai acara apa? Pakai kemudian kekerasan. Ya. Nabi mau dibakar. Bersabar. Beliau berdakwah kepada bapaknya, lebih memilih ya sudah. Bapaknya kesyirik masih tetap bersikuku kepada kesyirikan, udah pisah. Demikianlah Nabi Ibrahim. Itu Allah puji, ya. Allah puji. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW membawa risalah seperti ini, maka mereka dengan serta-merta, kecuali sebagian kecil di antara mereka itu menolak keras. Di awal-awal 3 tahun pertama Nabi itu berdakwah Islam kepada tauhid sembunyi-sembunyi. Masuk Islam dulu Abu Bakar. Ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sahabat dekat beliau sebelum Islam dan setelah Islam. Kemudian Abu Bakar ngajak Tolhah, ngajak Utsman, ngajak para sahabat-sahabat yang lain untuk masuk Islam. Ketika itu orang-orang musyrik hanya melihat, wah ini belum jadi ancaman. Kenapa? Mereka masih sembunyi, belum menjadi sebuah ancaman. Sampai datang firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah memberikan perintah kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah itu terang-terangan. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Terang-teranganlah kamu untuk menyampaikan apa yang kamu diperintahkan untuk menyampaikan dan berpalinglah dari orang-orang
musyrik. Maka Nabi kemudian mengumpulkan keluarga besarnya, mengumpulkan orang-orang Quraisy, seraya mengatakan, wahai kaumku, apakah kalian percaya kalau seandainya saya bilang kepada kalian di balik bukit ini ada pasukan yang hendak menyerang kaum kita? Mereka semuanya satu suara mengatakan, kami percaya karena kamu tidak pernah berdusta. Baik, kalau begitu sekarang aku akan menyampaikan bahwasanya aku adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, ya, atau sebelum datangnya hari kiamat. Sebelum datangnya hari kiamat. Aku utusan yang mengajak untuk menyembah hanya kepada Allah saja. Tinggalkanlah penyembahan kepada selain Allah, kepada Lata, kepada Uzza, kepada Manat, dan yang lainnya. Tinggalkanlah. Mereka semuanya diam, kecuali satu orang saja. Siapa? Abu Lahab. Abu Lahab mengatakan, tabban laka alihada jama'atana. Celaka kamu wahai Muhammad, apakah cuma untuk urusan ini engkau mengumpulkan kami seperti ini? Maka turunlah firman Allah, tabbat yada Abi Lahab. Yang celaka itu Abu Lahab. Kenapa? Ya, dialah orang yang pertama kali membantah ketika diberikan dakwah seperti ini. Maka semenjak itu sikap orang musyrik pun semakin keras, dan mereka memberikan sikap yang di luar batas kemanusiaan kepada mereka orang-orang yang lemah. Awal-awal yang masuk Islam itu orang-orang lemah kebanyakan, para budak yang bisa mereka tindas, ya. Sehingga semakin kerasnya musuhan orang-orang musyrik ketika itu, sampai akhirnya sebagian sahabat itu diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke Habasyah. Kalian hijrah, pergi. Mohon maaf, ini 2 menit. Oh, belum adzan ya. Nanti kita adzan dulu atau gimana, Pak? Adzan. Oh iya, iya. 2 menit lagi ya. Oh iya. Hijrah ke Habasyah sebagian sahabat Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Untuk menyelamatkan agamanya. Karena di sana ada seorang raja yang adil. Raja yang adil. Apa yang bisa kita ambil di sini? Bahwasanya pelajaran bahwa ternyata dakwah Nabi itu adalah dakwah menyeru kepada pengesaan ibadah hanya untuk Allah. Satu. Yang kedua, sudah merupakan sunnatullah namanya dakwah tauhid, mengajak kepada ibadah hanya kepada Allah saja, itu pasti banyak yang memusuhi, dan biasanya memusuhi adalah orang-orang terdekat dahulu, sebagaimana Nabi. Orang-orang jauh nanti dulu. Yang memusuhi pertama kali justru siapa? Abu Lahab, paman beliau sendiri. Orang yang paling kenceng, paling keras kepada beliau. Sudah sunnatullah begitu. Ya. Kalau hari ini misalnya ada seorang laki-laki, seorang anak, atau mungkin seorang wanita, ya, dia mulai rajin ke masjid tuh. Rajin ke masjid, ya kan? Ya. Mulai senang baca Al-Qur'an. Biasanya atau terkadang yang khawatir malah siapa? Orang-orang terdekatnya. Nak, kamu ngapain? Kok sekarang mulai rajin ke masjid? Ntar kamu jadi teroris loh. Kamu nanti jadi radikal gara-gara kamu ke masjid. Nah, ini seperti ini. Ya. Kenapa? Ya karena memang dalam sejarah perjalanan Nabi Muhammad SAW itu, Nabi itu dibilang orang gila, dibilang orang nyeleneh, dibilang orang macam-macam. Segenap perkataan yang jelek disematkan kepada Nabi. Padahal sebelumnya Nabi dibilang apa? Al-Amin, orang baik. Kenapa sih? Tanpa dasar seperti itu kan dituduh. Ya supaya orang itu tidak dekat-dekat kepada Nabi. Itulah sunnatullah. Zaman dahulu begitu, zaman sekarang kalau misalnya orang ini misalnya punya semangat pengen belajar Islam, itu langsung dibilang apa? Ya sekarang capnya itu apa? Cap yang lagi laku itu teroris kan? Cap yang lagi laku itu apa? Lagi laku itu teroris atau radikal, ya. Sudah masuk waktu Isya, Pak, ya. Kita adzan dulu. Terus gimana, Pak? Oh iya silakan. Ya mohon maaf. Ya. Wallahu a'lam bishawab.
Oh, ya, enggak. Oh, ya. Materi sambil menunggu waktu iqomah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. 7 menit lagi insya Allah kita akan beres Pak. Nanti kalau pas waktunya komat kita akan langsung sholat. Jadi Nabi SAW memerintahkan sebagian sahabat untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Di tahun ke-6 kenabian ada sebuah peristiwa penting, yaitu peristiwa seputar Islamnya
dua orang yang sangat penting dalam perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah Hamzah, paman beliau, dan yang kedua adalah Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Hamzah, paman beliau, seorang pendekar atau jagoan kota Mekah ketika itu, yang merasa tersinggung ketika melihat Abu Jahal itu menjelek-jelekan keponakannya, tersinggung pada awalnya, sampai kemudian beliau ya berani memukul Abu Jahal di depan para pengikutnya dan tidak ada yang berani membalas, sambil mengatakan, apakah kamu berani mencela keponakan saya padahal saya sudah ikut agamanya? Pada diam semuanya. Sampai kemudian Hamzah ini berpikir, berapa hari saya tadi ngomong apa? Singkatnya kemudian apa, Hamzah Allah lapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebuah kisah yang fenomenal bagaimana beliau itu Allah berikan hidayah. Setelah sebelumnya orang yang paling benci, termasuk orang yang paling benci kepada Rasulullah SAW, kemudian begitu beliau membaca lembaran-lembaran surat Toha, membaca dan mendapati luar biasa isinya. Kemudian beliau ingin bertemu kepada Rasul SAW, menyatakan keislamannya. Secepat itukah? Pelajarannya bahwa bapak-bapak dan ibu yang kami muliakan, orang yang hari ini begitu membenci Islam, bisa jadi di waktu lain apa? Orang yang sangat membela Islam. Kenapa? Ya kita tidak tahu. Kita tidak tahu hati orang. Hati orang itu diantara jari jemari Ar-Rahman, Allah Subhanahu Wa Taala yang membolak-balikkan. Sehingga ya selama hayat masih di kandung badan, kita dakwahkan Islam ini. Kita ajak orang, ya orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita kenal, dan biarkan mereka berpikir sebagaimana Umar. Umar itu masuk Islam, baca surah Al-Quran, bagus, isinya bagus. Berapa banyak orang hari ini mereka nggak ngerti hakikat Islam. Ditambah lagi dengan apa? Dikasih gambaran yang jelek-jelek tentang Islam. Maka fabashshir ibadilladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Berikanlah kabar gembira kepada hamba-hambaku yang mereka mau mendengarkan perkataan-perkataan. Didengar dulu, dipikir dan mengikuti yang terbaik. Ya. Silakan kalau orang mau ya bertanya tentang Islam, kita jelaskan, dan kita bapak-bapak, ibu kami muliakan, menjadi para dai, para representasi Islam. Kita tunjukkan Islam kita yang benar tentunya. Islam yang benar seperti apa? Yang benar seperti apa sih Islam itu? Kalau orang ngerti Islam yang benar, maka tidak mau tidak, pasti dia akan mengatakan ini ajaran yang benar begini. Ajaran yang benar seperti ini. Bukankah Nabi kita Muhammad SAW pernah mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Lihat, Islam itu mengajarkan berbuat baik pada orang tua. Meskipun berbeda agama, tetap harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada tetangga. Meskipun berbeda agama, tetap mereka punya hak sebagai seorang tetangga, tidak boleh diganggu. Kita harus bantu dia, ya. Tentunya dalam hal-hal yang memang diperbolehkan kita saling bantu. Hal-hal seperti ini tersembunyi bagi sebagian orang. Bagi mereka, ngertinya adalah Islam itu yang digambarkan dengan kekerasan, digambarkan dengan sikap barbar, digambarkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pertumpahan darah. Ya, subhanallah, mereka belum baca. Dan alangkah harus kita akui bahwa bahkan sebagian kaum muslimin pun belum baca itu sejarah Nabi. Nabinya tidak dia kenal. Nabinya nggak kenal. Rukun Islam saja masih ada orang yang mungkin lupa-lupa ingat lupa. Rukun Islam, syahadat, sholat, saum, zakat, haji. Ya, itu baru isinya. Belum lagi penjelasannya. Ya. Maka untuk menutup kajian kita kali ini, marilah kita pelajari Islam kita dengan benar. Marilah kita jadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan. Kita contoh bagaimana beliau menerapkan Islam. Lihat
nanti di dalam perjalanan selanjutnya, beliau dengan kesabaran beliau, dengan kebesaran hati beliau, sikap memaafkan beliau, orang-orang yang tadinya itu sangat benci kepada beliau bisa menjadi orang yang begitu waliyun hamim, begitu dekat dan juga menyokong beliau. Sebut saja misalnya Khalid ibnul Walid, sebut saja misalnya Abu Sufyan, sebut saja misalnya Suhail bin Amr, Amr bin As, itu adalah orang-orang yang tadinya itu begitu getol dan begitu keras kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Tetapi apa? Dengan beliau bersikap lapang dada, memaafkan, dan tidak membalas karena pribadi, tidak membalas karena pribadi. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW itu kalau disakiti pribadinya enggak malah. Tapi kalau disakiti, disinggung masalah agama, enggak bisa. Agama tidak ada excuse. Tapi kalau masalah hanya pribadi beliau, ya lihat beliau memaafkan. Ditaruhin usus onta itu beliau tidak membalas. Dan banyak sekali sebenarnya pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil sejauh ini dari perjalanan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam di era Mekah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan saya dan juga Bapak Ibu sekalian taufik untuk bisa meneladani beliau baik dari sisi akidah, dari sisi ibadah, demikian juga dari sisi akhlak dan juga budi pekerti serta hablum minallah dan juga hablum minannas. Kita cukupkan kajian kita pada pertemuan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.